Puji Tuhan, kita kembali bertemu di Victorious Devotion. Hari ini kita membaca sebuah ayat dan kita akan merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong kita dan Roh Kudusnya menerangi hati kita sehingga kita mengerti dan kita melakukannya. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kami juga bersyukur kami bisa beristirahat dan kami bisa terbangun untuk hari yang baru. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Melalui firman, kami membutuhkan penerangan Tuhan melalui Roh-Mu, Roh kebenaran. Kami membaca, kami merenungkan. Biar Tuhan memberikan kami kebenaran-Mu, sehingga kami terus dapat menjalani dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ketika Allah memanggil kita, Allah tidak hanya memerintahkan kita melakukan perintah-perintahnya. Karena ketika Allah memanggil kita, kondisi keadaan kita masih dalam keadaan berdosa. Jadi Allah memanggil kita ketika kita masih berdosa, masih kotor. Dan Allah memanggil kita dengan membersihkan kita, menebus kita, mengampuni kita. Pengorbanannya di kayu salib itu menjadi penebusan bagi kita yang memenuhi panggilan Tuhan. Jadi kita dipanggil Tuhan tidak langsung terus untuk melakukan perintah-perintahnya. Tapi Allah memanggil kita, membersihkan kita, menyucikan kita. Karena Ia memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, tapi Ia memanggil kita, menyucikan kita. Supaya setelah kita mengenakan manusia baru, karena kita lahir baru karena percaya Yesus, kita bisa hidup di dalam kebenaran dan kesucian Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup dalam kebenaran dan kesucian dari Tuhan kalau kita tidak lahir baru. Lahir baru, kita dilengkapi dengan cara pikir baru, cara pandang baru, sikap baru, roh yang baru, pengertian-pengertian yang baru. Itu semua tidak berasal dari diri kita, tetapi karya Allah di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Karena Roh Tuhan terus berbicara di dalam diri kita, memberikan pengertian. Terkadang kita tidak menyadari apakah itu adalah buah pikiran atau proses akal budi kita, atau ada intervensi Roh Tuhan dalam pikiran kita. Terkadang kita menganggap itu adalah biasa, tapi sesungguhnya bagi kita yang sudah dibersihkan oleh karya penebusan Kristus, maka karena iman kepada Kristus, Roh Allah tinggal dalam hidup kita dan Dia terus berbicara kepada kita. Jadi Dia memanggil kita supaya kita hidup bersih. Dia memanggil kita, menyucikan kita supaya kita hidup bersih. Mengapa ada ayat ini? Allah memanggil kita bukan untuk hidup cemar, bukan untuk melakukan yang cemar, karena ada cara pandang yang salah tentang kekristenan.
Orang menganggap setelah Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita, maka itu akan menjadi milik kita selama-lamanya. Apapun yang kita lakukan tidak mengubah keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Memang betul, keselamatan yang dari Tuhan tidak berubah. Keselamatan yang dari Tuhan memang kekal. Tetapi apakah kita pantas menerima anugerah keselamatan dengan cara hidup yang terus dalam kecemaran? Orang yang sudah diselamatkan artinya orang yang sudah hidup baru, di mana Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Orang yang hidup baru berarti orang yang sudah disucikan hatinya. Ia pasti memiliki cara hidup yang baru dan tidak mungkin terus hidup dalam keadaan yang cemar, yang kotor. Karena kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan memerdekakan kita dari cara hidup yang kotor. Setelah kita dibersihkan dari cara hidup yang kotor, maka kita sekarang hidup dalam keadaan bersih untuk memiliki gaya hidup yang bersih. Nah, gaya hidup yang bersih itulah yang menghasilkan gaya hidup yang kudus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus, apa yang bersih, apa yang berbeda dengan apa yang ada dalam dunia ini, apa yang berbeda dengan cara hidup kita yang lama. Bukankah kita memiliki lagu dan sering menyanyikannya? Telah kutinggalkan cara hidup yang lama dan sia-sia. Cara hidup yang lama yang sia-sia itu hidup yang cemar. Kita dipanggil dari kecemaran. Tuhan membersihkan kita supaya kita hidup bersih, hidup kudus. Itulah kehidupan yang dimerdekakan oleh Tuhan. Bukan cemar. Kalau terus hidup cemar berarti kita diperbudak oleh kecemaran. Nah, tapi kan saya sudah percaya Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Betul, Tuhan telah menebus kita, mengasihi kita, menyelamatkan kita. Tetapi tujuannya bukan terus hidup dalam kecemaran. Apakah benar-benar kita percaya pada Tuhan kalau kita terus hidup dalam kecemaran? Apakah benar-benar bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan kalau kita terus hidup dalam kecemaran? Jangan-jangan itu hanya pendirian kita, pengakuan iman kita, tapi bukan iman yang benar. Iman yang benar adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menembus hidup kita dari dosa-dosa, yang membuat kita dipindahkan dari kegelapan ke terangnya yang ajaib, yang telah membuat kita dipindahkan dari cara hidup yang cemar ke hidup yang bersih. Jadi tidak mungkin kita yang mengaku diselamatkan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, terus hidup dalam kecemaran. Tetapi yang pasti, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kekudusan. Sebagaimana Allah adalah kudus, maka kita diminta untuk hidup kudus. Hidup yang bersih, hidup yang berbeda dengan dunia ini, hidup yang berbeda dengan cara hidup yang cemar, hidup yang dikhususkan bagi Allah. Hidup yang dipersembahkan bagi Allah, ya hidup yang kudus. Jadi Allah menguduskan kita, membersihkan kita, menebus kita, mengampuni kita, supaya kita hidup kudus. Sebagaimana adanya Tuhan kudus. Dimerdekakan berarti dibersihkan. Hidup dalam kemerdekaan berarti hidup dalam gaya hidup yang bersih, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam gaya hidup yang bersih sesuai dengan firman Tuhan, pasti banyak hal yang dapat kita lakukan yang mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Teruslah hidup merdeka di dalam Tuhan. Teruslah hidup kudus dan teruslah hidup dalam gaya hidup yang bersih sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah membersihkan kami dengan karya penebusan-Mu di kayu salib. Kau juga telah membersihkan hati kami dengan pengampunan-pengampunan yang daripada. Kalau kami mengaku
Tuhan mengampuni kami dan membersihkan hati kami, bahkan dari segala kejahatan kami. Kami mau terus hidup kudus seperti Tuhan kehendaki. Tuntun kami melalui firman-Mu untuk kami dapat terus hidup berkenan, hidup kudus seperti Tuhan mau. Ampuni perkataan kami, ampuni perbuatan kami, ampuni pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini. Sampai jumpa di Victorious Devotion hari-hari mendatang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.